Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Kita lanjutkan ngaji matan syarif sampai pembahasan salat ya. Silakan dibaca. Islam wal bulughu dan balik wal aqlu dan berakal wan naqa'u anil haidi wal nifas dan suci dari haid dan nifas wa alamatul bulughi salatun dan tanda balik ada 3. Al awwalu yang pertama tamamu 15 sanatan sempurnanya 15 tahun fil zakari untuk laki-laki wal unsa dan perempuan. Asani yang kedua al-ihtilam fi mimpi gitu. Ihtilam ya. Ihtilam fihi ma pada keduanya litis isinin ketika usia 9 tahun. Asal itu dan yang ketiga al-haidu haid fil unsa pada seorang wanita litis isinin ketika 9 tahun. Wa syurutu sihhatiha sananya dan syarat sahnya ada 8. Al-awwalu yang pertama at-taharatu taharah suci anil najasi dari najis ditaubi di pakaian wal badani dan badan wal makani dan tempat. Wasani dan yang kedua satrul aurati tertutupnya aurat menutup aurat. Wasalisu dan yang ketiga istiqbalu menghadap al-qiblati ke kiblat. Warrabi'u dan yang keempat ma'rifatu mengetahui dukhulil waktu masuknya waktu. Wal khamisu dan yang kelima al-ilmu bifardiyatiha mengetahui fardu-fardunya. Wasadisu dan yang keenam Allah hendaknya tidak ya'taqida berkeyakinan fardu min furudiha fardun salah satu fardu min furudiha dari fardu-fardunya sunnatan sebagai sunnah. Wasadisu dan yang ketujuh Wasadisu dan yang ketujuh ijtinabu menjauhi al-mubtilat hal-hal yang membatalkan pembatal. Wasaminu dan ke-8 at-taharatu bersuci anil hadatsaini dari 2 hadas al-asghari yang kecil wa huwa ma aujaba dia ma aujaba apa yang wajib al-wudu'a mewajibkan wa dan dia adalah ma aujaba apa yang mewajibkan al-wudu'a untuk berwudu wal akbari dan yang hadas besar wa dan dia ma aujabal ghusla apa yang mewajibkan untuk mandi. Baik, sampai situ. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Matnul Latif atau Fathul Latif Al-Matnul Syarif atau Fathul Latif yang ditulis oleh Syekh atau Kiai Syekhana Khalil Bangkalan rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan kita sudah memasuki pembahasan sholat. Maka di sini beliau memulai dengan pembahasan syarat wajibnya sholat. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun, pasal yang baru. Wa syurutu wujubi sholati, dan syarat-syarat wajibnya sholat. Arba'atu asya'a, 4 hal. Maka perlu kita ketahui bahwasanya dalam ranah sholat ada 2 jenis syarat. Yang pertama adalah syarat wajib, yang kedua adalah syarat sah. Syarat wajib ini apabila terpenuhi pada diri seorang maka dia wajib sholat. Tapi kalau syarat sah, maka jika terpenuhi pada diri orang tersebut maka sholatnya dianggap sah. Nah, apa perbedaannya? Di antara perbedaan syarat wajib dengan syarat sah, bahwasanya syarat syarat wajib ini ya, perbedaan yang pertama jelas bahwasanya menentukan tentang kewajiban dan keabsahan. Maka bisa jadi orang itu sah sholatnya tapi dia tidak wajib sholat. Seperti apa? Seperti anak kecil yang dia belum balik tapi sudah mumayyiz terus sholat. Maka dia sah tapi nggak wajib. Ya. Baik, maka di sini beliau menyebutkan beberapa syarat wajib sholat. Arba'atu asya, ada 4. Yang pertama Islam. Maka orang kafir tidak ada kewajiban untuk sholat. Ya, orang kafir tidak ada kewajiban untuk sholat. Dan juga tidak ada kewajiban untuk mengqadha kalau misalkan dia kafir asli.
Ya, jadi kalau misalkan dia orang kafir sejak baliknya sampai masuk Islam, dia nggak perlu qadha. Tapi kalau dia adalah kafir murtad, ya, maka dia harus mengqadha sholat yang dia lewati selama masa murtadnya kalau dia balik Islam. Yang kedua, wal bulughu dan balik. Wal bulughu dan balik. Maka anak yang belum balik tidak ada kewajiban. Anak yang belum balik tidak ada kewajiban. Namun apa? Namun kalau misalkan dia sudah mumayyiz dan melaksanakan sholat sesuai dengan rukun-rukunnya, maka apa? Maka sholatnya masih sudah dianggap sah. Dalam artian dia bisa dapat pahala, sholatnya dianggap sah meskipun tidak wajib sholat. Ya. Wal aqlu dan berakal. Maka orang yang tidak berakal tidak wajib sholat. Orang gila tidak wajib sholat. Orang yang hilang akal karena pingsan tidak wajib sholat. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala, ya, kecuali kalau dia mendapati waktu sholat dalam kondisi berakal, kemudian setelah itu apa? Dia hilang akal, maka sholat yang dia ada di dalamnya menjadi wajib selama apa? Selama dia mendapati waktu sholat tersebut. Kemudian wan naqa'u dan suci anil haidhi dari haid wan nifasi dan nifas. Ini juga menjadi syarat apa? Syarat wajibnya sholat. Maka orang yang haid wanita nifas tidak ada kewajiban untuk sholat. Kemudian beliau membahas tentang syarat balik. Kalau Islam kita sudah tahu, akal tahu, haid nifas tahu. Balik, maka ini ada perincian. Beliau sampaikan qala wa alamatul bulughi, dan tanda-tanda balik salasun ada 3. Maka di sini beliau membahas tanda balik di pembahasan sholat. Ya, dan ini cukup tepat. Ya, dan ini cukup tepat karena apa? Karena salah satu syarat wajibnya sholat adalah balik. Sebagian kitab-kitab fikih bahas balik ini pada pembahasan fikih jihad. Ya, pada pembahasan apa? Fikih jihad. Ya. Ala kulli hal tanda balik ada 3. Al-awwal yang pertama tamamu khamsa asyrata sanatan, sempurnanya 15 tahun. Fi dzakari dalam laki-laki wal unsa dan perempuan. Maka kalau ada anak yang berumur 15 tahun dan dia belum haid dan belum nifas, tapi sudah 15 tahun, maka dihukumi sudah balik. Dan ini adalah tanda balik dengan umur. Karena tanda balik terbagi menjadi 2. Tanda balik dengan sebab dan tanda balik dengan umur. Maka kalau sudah ada tanda balik belum dengan sebab, tidak perlu menunggu tanda balik dengan umur. Tanda balik dengan umur dipakai kalau tidak ada tanda balik dengan sebab. Tanda balik dengan sebab ada 2. Haid dan juga mimpi basah, ihtilam. Maka ini beliau membahas pertama kali tentang masalah tanda balik dengan umur. Adapun yang kedua tsani al-ihtilamu, yaitu mimpi. Mimpi di sini maksudnya mimpi basah. Ya, di mana dia mimpi kemudian sampai keluar air mani. Fihima di dalam keduanya, fihima balik kepada zakar dan unsa. Litis isinin ketika umur 9 tahun. Maka di sini beliau mengatakan litis isinin untuk umur 9 tahun ini berarti kalau misalkan ada anak yang dia mimpi basah misalkan, ya, dia keluar air maninya sebelum umur 9 tahun. Jadi misalkan dia umurnya baru 6 tahun, tapi sudah mengeluarkan air mani, maka dia tidak dihukum balik. Ya, umur 7 tahun dia keluar mani, tidak dihukum balik. Ya, dia dihukum balik ketika umur 9 tahun dan keluar mani. 9 tahun dan keluar, maka ini menjadi persyaratan. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala ats-tsalitsu yang ketiga al-haidhu, haid fil unsa pada perempuan, haid khusus pada perempuan. Ini juga sama litis isinina karena 9 tahun atau ketika umur 9 tahun. Maka kalau misalkan dia keluar darah tapi umurnya misalkan masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, maka tidak dianggap apa? Haid, tidak dianggap balik. Ya, tidak dianggap balik tapi darah rusak. Ya. Dan tadi juga sama bahwasanya ketika dia umurnya misalkan masih 7 tahun misalkan kemudian dia keluar air mani, maka bisa jadi itu karena sebab apa? Penyakit. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa syurutu sihhatiha dan syarat sahnya. Nah, sekarang beliau membahas syarat sah salat.
Syarat sah salat beliau mengatakan tsamaniyatun ada 8. Ya, ada 8. Al-awwal yang pertama, aris ojo rame-rame. Al-awwal yang pertama at-taharatu suci. Anin najisi, di sini harokatnya najis, bisa juga dibaca najas. Ya. At-taharatu suci anin najasi au an najisi, dari najis. Enggak boleh saya, enggak boleh. Enggak boleh dipenek-penek. Limang. Fi thawbi, pada pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempatnya. Maka syarat sahnya sholat yang pertama suci dari najis. Apa yang dijamin suci? Yang dijamin suci adalah pakaian yang dipakai, ya, pakaian yang dipakai. Ya. Wal badani dan tempat dan badan, ya, dan badan. Wal makani dan tempat yang dimaksud di sini adalah tempat yang bersentuhan dengan pakaiannya atau bersentuhan dengan pakaiannya ketika atau bersentuhan dengan tubuhnya ketika sholat. Bukan mutlak tempat sholat, bukan. Ya, jadi selama tempat itu ketika dia gerak dia sempat bersentuhan dengan tempat yang ada najisnya, maka ini bisa membuat sholatnya tidak sah. Ya. Tapi kalau misalkan tidak bersentuhan, meskipun najisnya mepet dengan dia, misalkan dekat dengan dia, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ya, cuma dihukumnya makruh kalau misalkan dia tahu ada najis itu tapi tetap sholat di dekatnya. Baik. Atsani watsani yang kedua, syarat sah kedua, satrul aurati, menutup aurat. Dan nanti akan dibahas tentang masalah aurat. Watsalitsu, dan yang ketiga, istiqbalul kiblati, menghadap ke arah kiblat. Dan menghadap ke arah kiblat ini adalah syarat sah dimanapun dia berada selama itu salat fardu. Dimanapun dia berada selama itu salat apa? Salat fardu. Baik di tempat dia tinggal atau dalam safar atau di tengah perjalanan di atas kendaraannya, maka harus menghadap kiblat. Ya, maka harus menghadap kiblat. Maka kalau misalkan dia sholat di atas kendaraan, sholat wajib, dan dia tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak dianggap sah. Sholatnya tidak dianggap sah. Ya, misalkan naik kereta kemudian dia sholat tapi nggak ngadep kiblat, nggak dianggap sah. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ojo nangkin ditaris nangkon dulu. Warabi yang keempat, ma'rifatu dukhulil waktu, mengetahui masuknya waktu, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Maka di sini beliau memberikan isyarat ma'rifatu, mengetahui. Maka di sini ada isyarat, ada upaya untuk mencari tahu. Ada upaya untuk mencari tahu. Ya. Baik, maka tidak boleh orang itu sholat tanpa ada upaya untuk mencari tahu waktu sholat. Sebagai tangi langsung sholat gitu misalkan. Tidak mencari tahu ndelok jam, ndelok HP ini, jadwal sholat ngrungokno azan apa. Nggak ada upaya seperti itu. Ya maka dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Jadi harus ada upaya. Wal khamisu yang kelima, al ilmu, mengetahui bi fardhiyatiha, dengan fardunya sholat. Ya, dia harus mengetahui sholat itu sholat fardu. Ya, karena syarat berniat terhadap sesuatu adalah dia mengetahui sesuatu tersebut. Kalau dia tidak mengetahui apa yang dia lakukan, maka bagaimana niatnya bisa sah? Nggak bisa sah. Wasadisu yang keenam, an la ya'taqida, tidak meyakini fardhon, salah satu fardunya secara khusus. Salah satu fardunya secara khusus. Min furudiha, dari fardu-fardu sholat, sunnatan, sebagai satu sunnah. Maka misalkan ada orang, ketika dia sholat, dia meyakini bahwasanya membaca surat Al-Fatihah adalah sunnah. Secara khusus dia menyebutkan secara khusus. Baca Al-Fatihah sunnah misalkan. Ya, maka tidak sah sholatnya. Atau sujud adalah sunnah. Ya, maka tidak sah sholatnya. Jadi tidak boleh menentukan secara khusus salah satu fardu dari fardu sholat sebagai sunnah. Tapi kalau misalkan dia beranggapan secara umum, ada yang sunnah, ada yang fardu, tapi nggak menentukan, maka boleh. Karena tidak semua orang mengetahui secara pasti yang mana fardu, mana sunnah. Ya, maka boleh seperti itu. Apalagi orang awam kan nggak tahu. Pokoknya ono sing fardu, ono sing sunnah gitu, dilakonnya ya nggak apa-apa. Baik, wasabi yang ketujuh, ijtinabul mubtilati, menjauhi pembatal sholat.
Karena kalau orang melaksanakan membatal sholat pada saat dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, seperti apa? Seperti gerakan yang berkesinambungan gerakan dengan anggota tubuh yang besar 3 kali, ya. Atau dia berbicara dengan kalam selain zikir dan doa, ya, dan seterusnya yang akan dibahas pada membatal salat. Wathaminu dan yang ke-8 at-taharatu, suci anil hadatsaini, dari 2 hadas, ya. Suci dari dua hadas. Apa yang dimaksud dengan 2 hadas? Al-asghari, yang kecil, ya. Al-asghari, yang kecil, ya. Baik. Maka al-asghari ini adalah penjelasan dari anil hadatsaini. Yang pertama adalah hadas kecil. Apa itu wahwa? Dan dia adalah ma'aujaba, apa-apa yang mewajibkan al-wudu, yang mewajibkan wudu. Mewajibkan wudu. Wal akbari, dan bersih atau suci dari hadas besar. Apa hadas besar? Wahwa, dan dia adalah apa-apa yang aujaba, mewajibkan al-ghusla, mandi. Maka orang yang masih berhadas, baik hadas kecil atau hadas besar, tidak sah sholatnya. Kecuali kalau dia sudah mensucikan hadasnya. Baik. Sampai sini itu pembahasan syarat sah sholat. Kemudian beliau membahas tentang masalah aurat, yang mana itu salah satu dari syarat sahnya sholat. Nah, silakan dibaca. Wa auratul rajuli, dan aurat seorang laki-laki, wal anati, dan budak perempuan, fi sholati, dalam sholat. Ma baina surrati, apa yang ada di antara pusar, wal rukbati, dan lutut. Wa kadza auratuhu, dan inilah. Wa kadza, dan demikian pula. Dan demikianlah auratuhu, auratnya dan rijali, di sisi laki-laki, wan nisa'il maharim, dan wanita mahram. Wa auratuhu, dan auratnya indal ajanibi, di sisi ajnabi, jami'u badanihi, seluruh badannya. Wa auratuhu, dan auratnya fil khalwati, untuk dirinya pribadi. Fil khalwati, pada saat bersendirian. Fil khalwati, pada saat bersendirian. Al-kubulu, kubul, wa duburu, dan dubur fakat saja. Wa auratul hurrati, dan aurat orang yang merdeka, fi sholati, dalam hurrati ini wanita merdeka. Iya. Fi sholati, dalam sholat, jami'u badaniha, seluruh badannya, illa kecuali wajahnya, wa kaffaiha, atau dan telapak tangannya. Wa auratul hurrati, dan aurat orang wanita merdeka, wal amati, dan budak wanita, indal rijali, di sisi orang laki-laki, al-ajanibi, ajnabiyah, jami'ul badani, seluruh badannya, wa inda maharimiha, dan wa inda maharimihima, dan di sisi mahram keduanya, wan nisa'i, dan wanita, ma bainas surrati, apa yang diantara pusar, war rukbati, dan lutut. Baik. Maka di sini beliau membahas pembahasan aurat karena aurat ini butuh penjelasan lebih lanjut, ya. Kalau dari syarat sah, semua dari syarat sah tadi insyaallah sudah jelas semua dan sudah beberapa dibahas dan yang lainnya sudah jelas juga. Adapun untuk aurat memang butuh penjelasan. Kan pasti akan ditanyakan, aurat itu yang mana? Maka di sini beliau membahas pembahasan aurat. Faqala al-musannif rahimahullah taala wa auratur rajuli, dan auratnya laki-laki, wal amati, dan budak perempuan, fi sholati, di dalam sholat, ma apa-apa atau bagian tubuh, ya, ma bagian tubuh, baina antara asurroti, pusar, warukbati, dan lutut, ya, antara pusar dan lutut, ya. Dan adapun pusar sendiri atau lutut sendiri tidak masuk aurat, aurat, tapi wajib menutup sebagian darinya. Karena tidak mungkin tertutup aurat kecuali menutup sebagian dari pusar ataupun lututnya. Dan itu. Wa kadza auratuhu, dan demikian pula aurat laki-laki, kembali ke ar-rajul. Demikian pula aurat laki-laki, ya, indar rijali, di sisi laki-laki yang lain, wan nisa'i, dan wanita-wanita al-maharimi yang mahram. Baik. Jadi di sini beliau
menyampaikan yang pertama auratnya laki-laki dan budak perempuan di dalam sholat antara pusar sampai lutut. Kemudian yang kedua, aurat laki-laki ketemu laki-laki atau laki-laki ketemu dengan perempuan yang mahramnya, ibunya, anaknya misalkan putrinya, maka auratnya mana? Auratnya adalah antara pusar sampai lutut, sama. Ya, auratnya antara pusar sampai lutut. Ya. Yang ketiga, wa auratuhu dan auratnya ya laki-laki indal ajanibi di sisi ajnabiyah ya, adalah apa? Jami'u badanihi seluruh badannya ya, seluruh badannya. Dan ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab. Jadi salah satu pendapat dalam mazhab ya. Aurat seluruh badan itu bukan untuk perempuan saja, tapi juga untuk laki-laki. Jadi laki-laki yang ajnabi di hadapan perempuan ajnabiyah, maka itu auratnya laki-laki itu seluruh badan. Sebagian pendapat dalam mazhab. Ya. Tapi sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwasanya di depan wanita ya yang batasan normal yang biasa tampak pada wanita. Ya, misalkan ya kepala seperti ini ya, tangan dan seterusnya, maka itu masih diperbolehkan. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa auratuhu fil khalwati, dan auratnya laki-laki ya fil khalwati pada saat bersendirian al qubulu wad duburu faqat, yaitu kubul kemaluan dan duburnya saja. Yang hendaknya apa? Hendaknya ditutupi. Kecuali kalau ada kebutuhan, misalkan mandi, buang air misalkan, karena mungkin ditutupi. Ya. Maka apa? Enggak apa-apa untuk dibuka. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wa auratul hurrati. Ya, sekarang aurat perempuan. Kalau tadi aurat laki-laki, aurat perempuan. Wa auratul hurrati, dan aurat perempuan fi salati, di dalam salatnya, jami'u badaniha, seluruh badannya, illa wajaha, kecuali wajahnya, wa kaffaiha, dan kedua telapak tangannya. Ini aurat wanita. Yang pertama di dalam sholat seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ketika sholat dibuka wajahnya dan telapak tangannya juga boleh dibuka, ya, tidak masalah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, kecuali kalau misalkan dikhawatirkan ada orang laki-laki yang di dekatnya, misalkan di dekatnya, orang laki-laki ajnabi yang di dekatnya, maka boleh dia menutup wajahnya. Ya, yang penting keningnya nanti enggak ketutupan, ya, untuk sujud soalnya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa auratul hurrati wal amati, dan auratnya wanita merdeka dan budak perempuan indar rijali, di sisi laki-laki, al ajanibi, yang non mahram. Ajanib berarti non mahram. Jami'ul badani, seluruh badannya. Dan ini yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi seluruh badan wanita di sisi laki-laki yang bukan mahramnya, maka itu seluruh badannya. Ya. Dan yang mengaku bermadzhab Syafi'i mungkin tidak mengamalkan ini gitu ya. Tapi ya alhamdulillah banyak yang memakai cadar, meskipun di mereka bermadzhab benar-benar bermadzhab Syafi'i gitu loh. Jadi mereka sampai memakai cadar juga ya. Jadi yang mu'tamad dalam madzhab Syafi'i memang seperti itu. Yaitu seluruh badan wanita adalah aurat ketika di sisi apa? Laki-laki lain. Ya. Wa inda maharimihima, dan yang ketiga ya. Wa inda maharimiha, dan di sisi mahramnya wanita, baik merdeka atau budak. Di sisi mahramnya wan nisa'i, dan perempuan lain. Jadi di sisi mahramnya seperti ayahnya atau adiknya laki-laki atau kakaknya laki-laki. Ya. Yaitu apa? Ma baina as-surrati wa rukbati, apa yang ada di antara pusar dan lutut. Ya. Maka kalau misalkan nyusui ada ayahnya, maka ini bukan auratnya, maka nggak apa-apa, ya, tidak masalah. Ya. Atau mungkin di depan adiknya laki-laki, atau mungkin di depan kakaknya laki-laki, maka ini tidak termasuk aurat, maka tidak berdosa. Kalau misalkan dia nyusui di depan adiknya. Karena apa? Auratnya adalah antara pusar sampai apa? Sampai lutut. Baik, insyaallah sampai situ kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pembahasan awqatus shalah.
Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.